Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Semua jemaat terkasih yang ada di rumah, ya, mari kita sama-sama menaikkan pujian syukur kita. Walau mungkin kita tidak bertatap muka langsung, tapi lewat media yang ada, mari kita manfaatkan untuk kita sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, kalau hingga hari ini kami ada, semua karena kasih dan kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini Tuhan, kami datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Kami yang di tempat ini dan semua saudara-saudara kami, teman-teman kami yang ada di rumah Tuhan, yang menonton hari ini Tuhan, Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhir ibadah ini. Biar nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Biar nama Tuhan saja yang diagungkan. Terima kasih Bapa. Kami mulai ibadah ini dalam nama Yesus. Haleluya. Bapakku, Engkau hebat Tuhan, Engkau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu.
kami yang hebat, Allah kami yang dahsyat, tiada yang seperti Engkau. Haleluya. Hormat dan kemuliaan hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah namamu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan satu lagu. Ya, karena hari-hari ini kita banyak berdiam di rumah ya. Jadi mari kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya.
dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita lebih lagi menyembah Tuhan. Hari-hari ini Tuhan minta kita untuk berdiam diri dan menyembah Dia. Bawa hidup kita selalu dalam hadirat Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Katakan dengan sungguh, hanya dekat, hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, sertai jalanku. Ini doa kami Tuhan, sepanjang hidupku hanya dekat kepadamu. Hanya dekat padamu. Ada kekuatan yang baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah katakan sekali lagi, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh indah bersamamu Tuhan, sungguh indah dalam hadiratmu, sungguh indah bersamamu Yesus. Nyatakan lagu ini sebagai doamu saudaraku. Hanya dekat kepadamu, rasa tenang hati dan jiwaku. Oh, angkat kembali pujian ini saudara. Sertai jalanku,
aku tuh denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan. Pada pagi hari ini kami bisa berada lagi dalam bait-Mu yang suci. Jemaat yang berada di dalam rumah mereka Tuhan, turut bersama-sama kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih untuk teknologi yang sedang berkembang saat ini, yang memungkinkan kami bisa bertemu walaupun tidak secara langsung. Dan kalau kami bisa mendengarkan suara-Mu Tuhan, kami bisa melihat bagaimana Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Engkau menjaga kesehatan setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami yakin, kami percaya ini karena anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Sungguh kami hanya bisa bersyukur Tuhan untuk perbuatan-Mu, anugerah-Mu dan campur tangan-Mu yang besar dan luar biasa bagi kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat GB House of Holy Spirit dimanapun berada Tuhan. Mereka tetap dalam keadaan yang sehat, mereka tetap menjaga kebersihan lingkungan rumah maupun pribadi lepas pribadi mereka di tengah suasana yang tidak mendukung saat ini Tuhan, di mana kami harus menjaga, melindungi diri kami, keluarga besar kami, orang-orang yang berada di dalam rumah kami Tuhan, agar kami terhindar dari paparan virus corona yang sedang merajalela saat ini. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Biarkan kehidupan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ketika saatnya nanti kami bisa bersama-sama lagi beribadah secara normal, kami bisa berkumpul di gedung gereja ini, semua dalam kondisi yang baik, yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di saat kami mempersiapkan diri memperingati hari kematian-Mu Tuhan, kami hanya bisa bertemu muka lewat muka, lewat teknologi yang sedang kami pakai saat ini. Dan kami bisa mengucap syukur Engkau hadir dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan mendengarkan renungan pada pagi siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, jemaat GB House of Holy Spirit yang berada di rumah masing-masing, kita kembali bisa bertemu pada hari ini setelah sekian lama kita hanya berkomunikasi lewat grup-grup yang ada, Facebook, Instagram, layanan media sosial lainnya, WA. Kami yakin, kami percaya kita masih terhubung. Walaupun secara pribadi lepas pribadi kita tidak bisa bertatap muka, tapi satu kemurahan Tuhan kita bisa saling bertanya mengenai kondisi kesehatan kita masing-masing, keadaan kita, dan semua kita rindu untuk bersama-sama bertemu, berkumpul. Tapi dengan situasi yang berkembang saat ini memungkinkan kita tidak bisa berada dalam satu tempat yang sama. Kita sharing, kita bercerita dan saling memuji besarkan nama Tuhan. Tapi kehadiran Tuhan tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Dimanapun kita berada, kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan hari ini adalah live streaming kami yang pertama. Kiranya jemaat yang ada maupun seluruh yang melihat siaran ini bisa diberkati. Nanti kami akan live lagi pada hari Jumat Agung. Kemudian kita live lagi pada ibadah Paskah hari Minggu. Kiranya semua jemaat bisa mengikuti dan bersama yang baik diperbuatnya, apa yang dipandangnya baik, saudara. Ini adalah bagian dari cerita ketika Eli sebagai imam dan hakim Israel, dia bertanya kepada Samuel karena pada malam sebelumnya
Tuhan ingin berbicara dengan Samuel. Eli bertanya, Samuel, apa yang dibilang Tuhan tadi malam? Nah, Samuel secara jujur dia berkata apa adanya, dia tidak menyembunyikan satu apapun. Yang dia sampaikan apa? Bahwa keluarga Imam Eli beserta dua anaknya, Hofni dan Pinehas, tidak mengenakan bagi Eli. Bagaimana dia telah bekerja begitu lama bersama dengan Tuhan sebagai imam dan sebagai hakim. Tapi kenapa oleh kesalahan anak-anaknya keluarga ini harus Tuhan bilang mereka akan dimusnahkan oleh Tuhan. Mereka akan dihukum. Nah, kita tahu kalau kita baca di ayat 1 Samuel ayat 4, itu apa yang disampaikan oleh Samuel kepada Imam Eli menjadi kenyataan. Hofni dan Pinehas mati ketika peperangan Israel melawan Filistin. Kemudian Eli juga mati ketika dia mendengarkan kabar bahwa anak-anaknya ini udah mati di dalam peperangan. Ketika dia duduk, dia jatuh dan Alkitab katakan lehernya patah dan dia mati saat itu juga. Apa yang disampaikan oleh Samuel, yang Tuhan nyatakan lewat Samuel kepada Eli menjadi kenyataan bahwa keluarga ini, bapak dan anak, akhirnya harus meninggal, saudara. Tapi satu hal yang menjadi pelajaran kita yang berharga pada siang hari ini. Ketika Eli tahu bahwa kehidupan keluarganya akan menjadi sesuatu yang tragis, kalimat yang diucapkan apa? Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Suasana yang tidak mengenakan, saudara. Kalau kita mengetahui keluarga kita akan menghadapi musibah, kita memang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi yang disampaikan Eli, bahwa kata pertama kalau kita lihat, dia itu Tuhan. Itu adalah bentuk dari pengakuan Eli terhadap Bapa Tuhan yang dia kenal. Kita tahu pada saat ditulis ini, Eli sudah 40 tahun menjadi hakim dan imam atas bangsa Israel. Pada waktu itu Israel belum punya raja. Jadi orang yang tertinggi yang memerintah Israel adalah hakim. Nah, sebagai imam, dia menjadi perantara antara Israel dengan Tuhan. 40 tahun dia menyandang status itu. Sehingga ketika dia menyatakan dia Tuhan, itu adalah bentuk pengakuan. Pengakuan apa? Mengenai statusnya sebagai Tuhan. Kedua, pengakuan sebagai kuasanya sebagai Tuhan. Dan ketiga, pengakuan mengenai otoritasnya sebagai Tuhan. Dia mengakui memang tidak ada yang bisa membantah apa yang dia ingin kerjakan, saudara. Dalam kehidupan kita sendiri, dalam perjalanan hidupmu, apakah engkau pernah mengaku bahwa memang engkau Tuhan? Engkau Allah yang sanggup melakukan apapun dalam kehidupan kita, saudara. Ketika engkau sudah bisa mengakui itu, perjalanan hidupmu itu tidak ada yang bisa menghambat, saudara. Kenapa? Engkau sadar, engkau tahu bahwa engkau memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup untuk bekerja. Kenapa? Otoritasmu dalam kehidupan kita sebagai umat manusia yang bisa menentukan engkau baik, engkau buruk, engkau selamat atau tidak, saudara. Dan puji syukur kita memiliki Allah yang luar biasa, saudara. Nah, yang kedua, dia bilang begini, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Sebenarnya kalau kita lihat, mereka keluarga ini akan menghadapi satu musibah. Tetapi yang keluar dari mulut Eli adalah biarlah diperbuat apa yang baik menurut pandangannya. Kalau dalam terjemahan bebas, mungkin saya bisa berkata gini, biarlah Tuhan melakukan apa yang menurut Tuhan itu baik. Saya terima aja deh. Dia tidak berkeluh kesah, dia tidak komplain, kenapa Tuhan, kenapa harus begini Tuhan, kenapa harus begitu.
ketika kita menyerah ke dalam tangan Tuhan, kita akan mengetahui bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu yang baik menurut pandangannya, saudara. Walaupun kadang-kadang memang yang baik menurut pekerjaan Tuhan, apa yang Tuhan perbuat, itu mungkin saat ketika itu terjadi, mungkin belum bagi kita, mungkin bilang, katanya Tuhan melakukan yang baik, kenapa kondisi saya makin lama makin parah? Saat-saat ini, saudara, begitu banyak orang yang harus terbatas ruang lingkup pekerjaannya. Banyak pekerja-pekerja informal yang harus penghasilan mereka harus terpotong. Banyak kegiatan-kegiatan perusahaan yang operasionalnya harus tidak seperti waktu-waktu berjalan normal. Saat ini kehidupan sosial orang yang biasa berkumpul dengan banyak orang, teman-teman bercengkrama, saat ini tidak bisa lagi. Kenapa? Semua dibatasi. Bahkan kemarin Menteri Kesehatan sudah mengeluarkan peraturan menteri mengenai PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Jadi akan ada hal-hal yang akan diatur nanti untuk orang-orang yang berkumpul, beraktivitas di luar rumah. Kenapa? Tingkat penularannya sudah sangat-sangat mengkhawatirkan, saudara. Orang-orang yang bekerja dalam WA group kita, ada yang minta doa. Kenapa? Takut di PHK. Kenapa? Pekerjaan dan usahanya berkurang drastis. Maka diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya sekitar 2-0,2% tahun ini. Kenapa? Semua pada turun drastis semua. Orang-orang beragama yang biasanya untuk saudara-saudara kita yang Jumatan bisa bebas untuk berkumpul, sholat dan lain sebagainya, tidak lagi bebas. Kita yang biasanya bebas untuk beribadah hari Minggu kapanpun kita mau untuk bertemu beribadah, tapi tidak bisa bebas seperti itu. Pengalaman saya puluhan tahun aktif dalam kegiatan gereja, baru di tahun 2020 ini kita merasakan bahwa kehidupan kita itu bukan oleh pemerintah, tapi oleh satu hal yang menjadi pandemi dunia, sehingga kita tidak bisa lagi berkumpul. Dulu kita bisa bebas kapanpun kita mau, dan saat ini waktu untuk berkumpul itu sangat berharga, saudara. Tuhan mungkin sedang menegur kita saat ini, bahwa ketika engkau bebas untuk bertemu dengan teman-teman yang engkau kasihi, engkau kenal dalam satu komunitas, hargai itu. Karena apa? Saat-saat seperti ini, untuk berkumpul itu sesuatu yang sangat mahal, saudara. Kalau dulu orang berkumpul lebih banyak main handphone, orang berkumpul jarang bicara, lebih banyak komunikasinya dengan handphone. Baik itu saudara, teman, adik kakak dan lain sebagainya, kebanyakan komunikasinya dengan handphone. Makan bersama satu keluarga, komunikasinya pasti nunduk. Kenapa? Pegang handphone. Tapi sekarang hal-hal seperti itu sangat-sangat terbatas. Ketika kita bertemu dengan teman-teman, mungkin ini pelajaran bagi kita. Lepaskan handphonemu, teknologi itu ditinggalkan, mari berkomunikasi secara langsung. Inilah waktu yang bebas kita berbicara. Dan saat ini, waktu itu sedang tidak bisa, saudara. Dalam Ibrani 12 ayat 11, Rasul Paulus katakan begini, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan itu tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi saudara, kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai sejahtera kepada mereka yang dilatih olehnya. Oleh apa? Kesukaran-kesukaran itu, ganjaran-ganjaran itu, pendisiplinan itu, saudara. Jadi mungkin saat ini kita sedang berada di dalam masa seperti itu. Masa di mana kita dilatih untuk menghargai satu komunitas, menghargai satu pertemuan, satu hal kita bisa salaman, kita bisa cipika-cipiki, kita bisa bicara dengan bebas satu dengan yang lain. Yang hal-hal itu mungkin dulu sudah terlupakan.
Kita percaya bahwa semua yang terjadi saat ini atas seizin Tuhan. Walaupun ada ketidaknyamanan, ada kekhawatiran, mungkin bahkan ada ketakutan, tapi kita percaya bahwa hal-hal yang sedang kita jalani, semua itu sudah diatur oleh Tuhan, saudara. Sehingga satu peristiwa besar yang terjadi dengan Yesus dan para murid ketika mereka menyeberang Danau Galilea. Mungkin Bapak Ibu bisa buka di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita sudah tahu cerita ini, saudara. Bahwa murid-murid ketika mereka menyeberang Danau Galilea, di tengah danau terjadilah topan yang begitu dahsyat sehingga air itu sudah mulai masuk ke dalam perahu di mana murid-murid dan Tuhan Yesus itu berada. Yang terjadi apa? Para murid ini ketakutan. Kenapa? Mereka takut. Takut apa? Takut mati, saudara. Sebenarnya mereka orang-orang nelayan. Kalau hanya badai seperti itu, terjun aja ke laut, berenang ke tepi. Tapi badai yang begitu besar terjadi, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita lihat sejarah para murid ketika direkrut oleh Yesus, mereka sebenarnya nelayan-nelayan yang berkecimpung di Danau Galilea ini, saudara. Jadi sebenarnya badai apapun yang terjadi, mereka udah familiar. Karena ya mungkin dalam seminggu 2 kali mereka bekerja sebagai nelayan, seminggu 2 kali, dan melakukan itu bertahun-tahun. Jadi mereka harusnya sudah pengalaman, mereka harusnya sudah memahami apa yang akan dialami. Badai seperti ini harus seperti ini, badai seperti itu harus seperti itu. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Tetapi badai yang datang kali ini bukan badai yang seperti mereka hadapi masa-masa sebelumnya. Badai yang mereka hadapi itu membuat mereka ketakutan sebagai seorang nelayan yang berpengalaman. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Virus yang sedang terjadi saat ini, saudara. Kalau mungkin kita flashback ke belakang, sebenarnya untuk Indonesia dan seluruh dunia itu sudah menghadapi beberapa kali virus yang sangat mematikan. Virus SARS tahun 2000 itu tingkat kematiannya, yang orang tertular virus SARS pada waktu itu, tingkat kematiannya 9,6%. Virus H5N1 flu burung tahun 2003, tingkat kematiannya tinggi, saudara, 53%. Virus H1N1 yang kita kenal dengan flu babi pada masa itu, mungkin hal-hal ini saudara bisa ingat lagi. Tahun 2009 kematiannya 17,4%. Virus MERS tahun 2012 kematiannya lebih tinggi, 34,3%. Ebola yang terjadi di Afrika, kematiannya 37%. Virus corona sampai saat ini kalau kita hitung rata seluruh dunia di bawah 5% sebenarnya. Tetapi yang ditakutkan apa? Tingkat penyebarannya itu beratus-ratus kali lipat dibanding virus-virus sebelumnya. Virus ini tidak menular lewat, kalau kita baca media-media yang disampaikan, virus ini tidak menular lewat udara, tidak menular lewat hal-hal lain. Dia hanya menular lewat sentuhan. Ketika kita bersentuhan dengan orang yang sudah menjadi carrier virus corona, kita pasti akan kena. Ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin berhubungan dengan mata, hidung, atau mulut, itu dia akan masuk ke dalam dan kita otomatis positif corona. WHO sudah menetapkan bahwa virus corona ini bukan lagi wabah, tapi pandemi. Kenapa? Dia sudah menjangkau lewat satu negara, bahkan sudah menembus antar benua, dan kalau tidak saya lupa baca itu, Afrika sudah menyatakan kematian pertama pada minggu lalu karena virus corona. Sehingga istilahnya sekarang adalah COVID-19, coronavirus disease,
2019. Hal-hal yang belum pernah kita alami sebelumnya, belum pernah kita rasakan sebelumnya. Bagaimana kita dilarang untuk keluar rumah, seperti saya katakan tadi. Kenapa? Tingkat penularannya yang begitu tinggi. Sama seperti para murid, yang mereka alami ketika bersama Yesus itu tidak sama seperti yang mereka alami ketika mereka berjalan sendiri. Justru bersama Yesus mereka hadapi satu hal yang luar biasa besar, membuat mereka takut. Dan virus corona yang sedang menjangkit saat ini, itu akan membawa ketakutan, saudara, bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi kalau kita baca dalam Markus tadi, ketika para murid datang kepada Yesus, Yesus berkata apa? Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya, saudara? Kenapa Yesus berkata seperti itu? Sebenarnya dia ingin menunjukkan kepada murid-muridnya, ini ada aku loh. Di perahu ini bukan cuma kamu. Ada aku yang maha kuasa, sanggup untuk meredakan sesuatu yang membuat engkau ketakutan. Dan kita tahu Yesus hanya berkata kepada badai, diam, tenanglah, dan semua selesai, saudara. Begitu sederhana, diam, tenanglah, beres. Apakah Yesus ada dalam kehidupan, perahu kehidupanmu, saudara? Sehingga ketika engkau ketakutan, kau berkata, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan akan katakan, diam, tenanglah. Tidak perlu ada ketakutan yang berlebihan, saudara. Walaupun saat ini kita mungkin berada di dalam rumah kita masing-masing. Dan sesudah itu dia katakan, sesudah jangan kamu takut, mengapa kamu tidak percaya? Jadi yang kita butuhkan saat-saat ini adalah jangan takut. Kedua, mari kita bangkitkan kepercayaan kita. Dalam terjemahan lain dia katakan, mengapa kepercayaanmu itu tidak kuat? Bukan saja tidak percaya, tidak kuat percayamu. Jadi harus ada iman yang ekstra yang harus kita miliki ketika segala sesuatu itu terjadi di luar dari hal-hal yang belum kita alami, saudara. Saya waktu kecil di tetangga sebelah rumah itu ada pohon mangga. Nah waktu kecil itu kita sering naik pohon mangga tersebut, dan kalau ada buah mangga yang di ujung-ujung cabang yang kecil, biasanya kita hanya pegang dan kita goyang dengan kaki, saudara. Nah yang akan jatuh itu adalah buah pohon mangga, buah mangga yang sudah matang biasanya. Yang tetap tinggal adalah buah yang masih mentah. Jadi yang sudah matang itu sudah tidak membutuhkan asupan-asupan dari pohon induknya, sehingga dia sudah selesai dan siap untuk jatuh. Tapi buah yang belum matang itu akan melekat erat dalam dahan yang dia berpegang di situ, saudara. Jadi walaupun kita tergantung, tapi pegangan kita tidak kuat, kita akan jatuh, saudara. Dan pada hari ini Tuhan katakan, imanmu harus kuat, saudara. Ada Tuhan yang akan menjaga kita. Tuhan yang akan membuat kita berbeda dari yang lain, saudara. Orang lain ketakutan, kita mah ada Yesus dalam kehidupan kita, saudara. Untuk apa kita takut? Untuk apa kita gentar? Ketika banyak orang yang terancam PHK, ketika banyak orang yang terancam pemutusan kerja dan penurunan penghasilan dan lain sebagainya, tetapi anak-anak Tuhan akan ada pembelaan. Kita akan berbeda dari yang lain, saudara. Ketika kita tetap mengandalkan Tuhan, Tuhan menyediakan hal-hal yang mungkin belum kita pikirkan, yang belum kita gambarkan dan bayangkan. Itu yang sedang Tuhan siapkan bagi kehidupan kita, saudara. Berapa banyak engkau terpengaruh oleh situasi yang ada. Ekonominya mungkin, penghasilan perusahaanmu mungkin begitu tinggi. Engkau bisa nabung, engkau bisa melakukan investasi kemana-mana. Tetapi dalam 2 bulan terakhir atau 1 bulan terakhir, engkau harus melakukan penghematan yang luar biasa. Mungkin karyawanmu akan engkau PHK, dirumahkan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki Tuhan, Tuhan akan membuat perbedaan dalam kehidupan kita, saudara. Yang penting apa? Kita jangan takut. Dan kita harus tetap percaya.
Ada satu lagu yang ingin kita nyanyikan pada siang hari ini. Ku tidak takut. Mari jemaat Tuhan, tetap engkau berhubungan dengan Tuhan, tutup matamu. Kita akan berdoa bersama-sama. Dan saya undang Ibu Gembala akan berdoa bagi setiap jemaat yang ada. Bersama-sama dengan kami, engkau angkat tangan. Engkau serahkan seluruh apapun kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Dan yakin dan percaya Dia yang akan membela. Ku tidak takut. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami. Engkau yang memegang tangan-tangan kami dengan tangan kananmu yang membawa kemenangan Tuhan. Roh Kudus, Engkau ada di tengah-tengah kami pada siang hari ini. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Kami menaruh pengharapan kami hanya kepadamu, Allah pencipta langit dan bumi. Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Engkau berkata kepada badai ini, diam, tenanglah. Sikinara mata kara lama syakara lama takaya lama sin. Inara mata kata bara sikinara lama takara lama sin. Ini tangan-tangan kami Tuhan. Kami berseru memanggil nama Yesus. Tuhan, tolong kami. Kalau Engkau izinkan semua ini terjadi Tuhan, kami percaya ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Mazmur 91 itu menjadi bagian kehidupan kami. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Dan kami melihat Tuhan, akan ada banyak-banyak jiwa yang mencari Engkau. Akan ada banyak-banyak jiwa yang berseru memanggil nama Yesus. Mereka yang sebelumnya tidak pernah mencari Engkau akan datang untuk mencari Tuhan. Amin. Kami akan melihat penuaian besar terjadi di akhir zaman ini. Ada banyak umat-umat Tuhan yang sebelumnya sudah melupakan Engkau akan kembali dan bertobat kepadamu Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Kuatkan kami Tuhan. Melewati setiap proses yang Engkau izinkan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak Engkau biarkan sendiri Tuhan. Kami tidak bisa menjauhi Roh-Mu yang suci Tuhan. Kami hanya bisa lari kepada Yesus. Kami hanya bisa datang kepada Yesus pada minggu-minggu sengsara ini Tuhan. Kau berkorban bagi kami. Kami boleh mengingat lagi Tuhan. Kami boleh memperingati bagaimana pengorbanan-Mu yang begitu besar menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk umat-umat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu kami menyerah ke dalam tangan-Mu.
Biarlah Engkau berbuat apa yang Engkau anggap baik Tuhan bagi kami semuanya. Engkau menyembuhkan yang sakit saat ini di dalam nama Yesus. Kami meletakkan tangan-tangan kami di atas tempat yang sakit. Engkau sembuhkan kami di dalam nama Yesus. Engkau pulihkan Tuhan segala penyakit kami. Engkau sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Kami berdoa buat umat-umat-Mu Tuhan yang mengalami goncangan ekonomi. Engkau yang mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Engkau mencukupkan segala apa yang menjadi keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Dalam keadaan tertutup jalan, kami percaya Kau memberikan jalan keluar. Kau akan membuka pintu-pintu yang baru bagi kami di dalam nama Yesus, sehingga berkat-berkat itu akan mengalir bagi setiap kehidupan kami. Kami tidak takut karena Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kami tidak bimbang karena Engkau Allah kami. Engkau yang memegang kendali atas kehidupan kami. Kami yang masih bekerja Tuhan, mungkin di rumah kami masing-masing, Kau berikan hikmat-Mu bagi kami Tuhan, sehingga setiap pekerjaan yang kami lakukan Kau jadikan berhasil. Kami yang masih Tuhan dalam pekerjaan kami mengharuskan kami untuk melakukan itu Tuhan. Kau menjadi perlindungan dan tempat kami berteduh Tuhan. Kau kota benteng kubu pertahanan tempat kami berlindung. Kau gunung batu kekuatan kami. Lindungi kami dimanapun kami pergi dan kami berada Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, dalam sekolah mereka, walaupun mereka lakukan secara online Roh Kudus, Kau tetap memberikan mereka hikmat, kepintaran, kepandaian Tuhan, sehingga apapun yang mereka serap Tuhan lewat pelajaran-pelajaran mereka Tuhan, mereka mengerti Tuhan, dan anak-anak kami boleh bertumbuh Tuhan dalam hikmat yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada siang hari ini. Kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan, kuasa, keagungan, kejayaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sebagai pengumuman, kita tetap akan online nanti pada tanggal 10 hari Jumat. Mohon maaf hari ini mulainya agak terlambat karena di tayangan perdana, jadi ada beberapa hal yang harus disetting dan lain sebagainya. Untuk tanggal 10 nanti hari Jumat kita akan mulai tepat jam 10. Dan bagi jemaat yang belum memperoleh roti dan anggur perjamuan, Bapak Ibu bisa datang ke gereja, atau siapapun, tidak harus jemaat yang mendengarkan pengumuman ini, bisa datang ke Metro Sunter Plaza lantai 4. Ada yang akan menunggu Bapak Ibu Saudara di situ jam 10 sampai jam 12. Itu Senin sampai Rabu ya. 3 hari saja kami tunggu Bapak Ibu, jam 10 sampai jam 12 di Metro Plaza Sunter lantai 4. Bagi Bapak Ibu yang ingin untuk memperoleh anggur perjamuan, roti perjamuan, kami sediakan untuk Bapak Ibu. Nanti hari Jumat kita akan live dan kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama Jumat Agung. Semoga Bapak Ibu masih tetap setia bersama dengan kami. Dan hari Minggu Paskah tetap jam 10 pagi kami akan live secara online dari tempat ini. Kiranya Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti dengan setia. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan sebelum kita akhiri, saya rindu untuk kita bersama-sama membaca Mazmur 91. Bapak Ibu bisa persiapkan ayat Alkitabmu. Kita akan baca sama-sama Mazmur 91. Kalau Bapak Ibu tidak memegang Alkitab, ikut apa yang saya katakan. Bapak Ibu bisa ikutin. 1, 2, 3. Dalam lindungan Allah. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi
dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, Aku akan Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. keselamatan Amin. Daripadaku. Segala pujian. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu. Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan
kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih untuk siang hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau menjaga, melindungi dan memelihara kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk seluruh jemaat GB House of Holy Spirit maupun yang melihat siaran ini Tuhan. Engkau memberkati mereka dengan sukacita, damai, sejahtera. Engkau memagari mereka dari segala virus-virus yang sedang beredar saat ini Tuhan. Jaga mereka dengan kesehatan yang berasal daripadamu. Kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka berada, Engkau akan menjaga, melindungi. Apabila mereka di dalam rumah, mereka tetap menjaga kebersihan, kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga kami, orang-orang yang terdekat dengan kami, orang-orang yang mengasihi, yang kasihi Tuhan. Istri, suami, anak-anak, orang tua, cucu, saudara-saudara kami yang lain, tante, om dan lain sebagainya Tuhan. Dimanapun mereka berada saat ini, kami pagari mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tetap dalam keadaan yang sehat, sejahtera, tidak kurang suatu apapun. Kami yakin, kami percaya semua bencana ini akan berlalu Tuhan. Amin. Dan ketika dia masih ada saat ini, kami tetap bertaut hanya kepada Engkau saja. Iman kami tidak tergoyahkan, kami tidak akan takut. Iman kami tetap kuat, karena Engkau yang menjamin keberadaan hidup kami Tuhan. Kami akan melewati masa-masa yang sulit bagi kami pada saat ini. Dan ada saatnya ketika kami bertemu Tuhan, Engkau akan memberikan kami sukacita, damai, sejahtera, karena Engkau meluputkan kami dari bencana ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam surga, cinta, kasih sayang, sukacita dari Roh Kudus, dan persekutuan Allah yang kudus bersama-sama dengan kita sekalian hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.